semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Aroma obat yang kaya menyapa mereka, sementara gelombang kejut energi yang menakjubkan menyebabkan Motai dan sisanya menjadi bengong. Tepat, nafas mereka berubah tak beraturan ketika mereka menatap ruang batu yang penuh dengan eliksir. Lindong menghela nafas lega, sebelum dia perlahan berjalan ke ruang yang terbuat dari batu. Ketika dia masuk, dia akhirnya menyadari betapa besar ruang batu ini. Meskipun ada banyak eliksir yang tersebar di ruang batu, Lindong tidak menyia-nyiakannya. Sebaliknya, matanya terpaku pada pohon simbol surga simbol terdekat saat langkahnya tiba-tiba melintas. Mo Ling dan yang lainnya mengikuti di belakang Lindong. Mereka sekarang juga menyadari target Lindong. Segera, semburat kekaguman melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa ada pohon roh simbol surga di lembah granit guntur, ketika transaksi nyata muncul di depan mereka, hati mereka yang sudah siap masih terganggu. Haha, keberuntungan kakak Lindong benar-benar bagus. Ketika berita tentang pohon roh simbol surga bocor, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menjumpainya, sesaat setelah memasuki tempat ini. Ucap Motai sambil tersenyum, sedikit iri di matanya. Dia secara alami menyadari kelangkaan pohon simbol roh surga. Namun, dia bukan orang bodoh, karena Lindong telah mengarahkan di sepanjang jalan, mungkin dia akan bertarung dengannya untuk berebutan pohon roh simbol surga ini. Untungnya, dua tampilan Lindong sebelumnya membuatnya sangat kagum, jadi agak sungkan untuk berbenturan dengan Lindong. Oleh karena itu, ketika dia melihat keinginan Lindong yang tidak terselubung untuk pohon roh simbol surga ini, dia secara alami memilih untuk tidak berdebat dengannya. Segera, dia berbalik sebelum dengan hati-hati menyimpan beberapa eliksir yang layak ke dalam tasnya. Jika dia menjual barang-barang ini di luar, mereka akan mengambil pil nirvana dalam jumlah besar. Jejak Lindong akhirnya berhenti di depan pohon simbol surga simbol. Karena kedekatannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada pola-pola halus yang tertulis di seluruh cabang pohon roh simbol surga. Pola-pola ini tampak seperti karya agung surga. Mereka tampak alami namun ajaib dan mengeluarkan sensasi memabukkan. Sementara Lindong dengan hati-hati mengukur Heaven Symbol Spirit Tree, ekspresi terbakar di matanya semakin panas. Saudara Lindong, jika kamu menginginkannya, kamu harus segera menyimpannya sebelum sesuatu terjadi, ucap Motai. Setelah Motai mengambil selusin ramuan berharga, dia berbalik untuk mengamati ekspresi Lindong saat dia menatap pohon simbol roh surga, sebelum tersenyum dan mengingatkannya. Lindong tersenyum, matanya berkedip-kedip. Namun, dia tidak segera bergerak. Heh bocah, apakah kamu berpikir bahwa anjing kecil atau kucing sepertimu memiliki kualifikasi untuk menikmati objek yang luar biasa? Ucap seseorang. Mata Lindong seketika berkilau, tawa dingin tiba-tiba memantul di ruang batu yang luas. Siapa ini? Teriak Motai. Suara yang tiba-tiba segera menyebabkan Motai dan yang lainnya berjaga-jaga. Segera, semua kekuatan Yuan di tubuh mereka menyembur keluar saat mereka takut berteriak. Swoosh! Setelah Motai dan yang lainnya berteriak, sesosok seperti hantu hitam melesat di udara, sebelum terhenti di udara. Dia memandang rendah Motai dan yang lainnya sebagai ekspresi menghina melintas di wajahnya yang menyeramkan sebelum dia mengejek, karena fakta bahwa kalian telah menunjukkan jalan, aku akan mengasihani kalian. Pergi sekarang, ucap sosok tersebut. Sementara dia berbicara, sosok hitam itu menginjak kakinya ketika aura agung menyembur keluar, segera menyebabkan Motai dan ekspresi sisanya berubah saat mereka tanpa sadar berteriak, panggung nirvana. Sial, dari mana orang itu berasal? Untuk benar-benar menjadi praktisi panggung nirvana lain. Mo Ling dengan lembut mengutuk dari belakang Lindong. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Namun, dia tidak terkejut bahwa ada kerajaan lain selain Kekaisaran Bingsuan dan Kekaisaran Wu besar yang tertarik dengan kunci kuno misterius.
Pasti ada faksi lain yang bersembunyi di kegelapan dan pria ini kemungkinan salah satu dari mereka. Ekspresi keras pada Motai dan yang lainnya memudar di bawah aura agung sosok hitam. Tinju mereka mengepal erat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak berdaya di hadapan seorang praktisi panggung nirvana. Ketika dia melihat Motai dan yang lainnya turun ke dalam keheningan, sosok hitam itu menyeringai bangga. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia langsung menuju pohon roh simbol surga, sementara kerumunan menonton dengan pahit. "Bajingan!" teriak Mo Ling. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Mo Ling dan yang lainnya langsung berubah tegang. Sementara itu, Lindong semakin menyempit. Namun, sementara matanya berkilauan, tangan Motai tiba-tiba meraih Lindong saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan orang itu." Motai jelas menyadari bahwa meskipun Lindong mampu mendorong kembali Hua Yun dengan satu serangan kuat di pinggiran lembah guntur granit, ini tidak menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan seorang praktisi panggung nirvana. Tidak ada lagi yang disebut taruhan, maka, jika dia menyinggung praktisi tahap nirvana yang misterius ini, dia mungkin akan menemui ajalnya. "Jangan khawatir," ucap Lindong. Lindong tersenyum lembut sebelum dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan sosok hitam yang menukik menuju pohon simbol surga roh seperti kondor raksasa. Sosok hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas pohon roh simbol surga. Setelah itu, kekuatan Yuannya yang kuat langsung berubah menjadi tangan kekuatan Yuan yang besar yang menggesek pohon simbol roh surga. Namun, sama seperti tangan Yuan power raksasa itu akan meraih pohon roh simbol surga, cabang-cabang pohon simbol roh pohon yang semula sunyi tiba-tiba tersapu. Pada saat yang sama, cahaya hijau muncul di cabang-cabang sementara aroma berdarah samar muncul. Bahkan, bau berdarah ringan menyebabkan ekspresi Lindong sedikit berubah. Sosok hitam itu jelas tidak menyangka bahwa pohon roh simbol surga sebenarnya bisa menyerang seseorang. Segera, ekspresinya berubah. Syukurlah, pria itu masih seorang praktisi panggung nirvana. Karena itu, tubuhnya bergoyang-goyang dengan cara yang aneh, sepenuhnya menghindari cabang-cabang. Telapak tangannya mirip pisau saat memotong beberapa cabang pohon roh simbol surgawi dengan kekuatan hebat. Namun, metode biadab ini tidak banyak perubahan. Sebaliknya, itu hanya lebih lanjut menggerakkan pohon roh simbol surga. Cabang-cabang menggeliat saat mereka dengan cepat generasi, tampaknya mengisi cakrawala saat mereka menghujani sosok hitam. Motai dan yang lainnya tampak kaget pada adegan ini. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebatang pohon bisa sekuat ini. Pohon roh simbol surga bukan objek biasa dan memiliki kecerdasan yang belum sempurna. Selain itu, cabangnya memberikan racun yang mematikan, racun yang dikenal sebagai Heaven Symbol Poison. Bahkan praktisi panggung nirvana akan terancam jika dia melakukan kontak dengannya. Ketika dia melihat Motai dan ekspresi tertegun lainnya, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia menjelaskan. Ternyata alasan dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia tahu ini akan terjadi. Tidak mudah mendapatkan keajaiban seperti itu. Bahkan seorang praktisi tahap nirvana mungkin kehilangan nyawanya jika dia lalai. "Bagaimana kalau kita pergi dulu?" tanya Motai dari samping. Satu pandangan sekilas menunjukkan bahwa praktisi tahap nirvana yang misterius ini bukanlah Buddha yang baik hati. Oleh karena itu, setelah dia berurusan dengan pohon roh simbol surga, nasib yang sama mungkin akan menimpa mereka. "Pergi. Bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun seperti itu?" Lindong tersenyum, sementara matanya menatap sosok hitam yang sedang macet oleh cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Tepat, sosoknya tiba-tiba bergerak saat ia langsung melompat maju. Ketika dia melihat tindakan Lindong, jantung Motai bergetar hebat, sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan Lindong akan sangat berani untuk benar-benar bersaing dengan praktisi panggung nirvana. "Bocah, kamu berani," ucap praktisi nirvana.
Sosok hitam yang saat ini terjerat oleh Heaven Symbol Spirit Tree juga memperhatikan tindakan Lindong. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan marah. Namun, Lindong hanya tertawa menanggapi ancaman ini. Kakinya dieksekusi langkah tertinggi kemurnian langit pengembara, saat tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, memungkinkan dia untuk menghindari semua cabang pohon simbol roh surga. Gerakannya sangat lincah dan dia tidak mematahkan satu cabang pun. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia memotong, semakin banyak cabang yang tumbuh. Karena itu, jika dia memilih untuk memotong cabang mereka, dia akhirnya akan tenggelam di cabang-cabang itu. Pada saat itu, setelah Heaven Symbol Poison menyerang tubuhnya, bahkan seorang praktisi tahap nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyesal. Tubuhnya dengan cekatan menghindari cabang menari. Setelah apa yang dia lakukan, di bawah tatapan marah dari sosok hitam, Lindong muncul di sebelah batang pohon simbol surga roh. Matanya terfokus pada pusat batang. Di sana, urat-urat pohon telah terbentuk menjadi simbol yang sangat aneh, yang tampaknya memancarkan cahaya seperti neon. Itu adalah pusat dari pohon roh simbol surga, dan semua energi aneh di pohon tersebut terkonsentrasi dalam simbol ini. Selama seseorang mengambilnya, seseorang akan benar-benar menundukkan pohon simbol roh surga. Saat ia menatap simbol yang terbentuk dari pembuluh darah yang praktis dalam jangkauan, Lindong tertawa. Sementara itu, pohon roh simbol surga tampaknya telah mendeteksi niatnya sebagai cabang yang diisi dengan racun simbol surga langsung menyerang dengan marah pada Lindong. Swoosh. Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan serangan Heaven Symbol Spirit Tree. Segera, tangannya membentuk cakar sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang tangguh menyembur keluar, dengan ganas, dan meraih simbol neon yang berkedip-kedip, dengan paksa merenggutnya dari tempatnya. Ketika simbol menghilang, pohon roh simbol surga mulai membusuk pada tingkat yang mengkhawatirkan sementara semua cabangnya runtuh dengan bunyi gedebuk. Lindong memegang simbol pohon di tangannya, sebelum membalik telapak tangannya dan menyimpannya di tas Qian Kun. Segera, dia merasakan niat membunuh jahat di belakangnya. Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan. Menyerahkannya atau mematahkan salah satu lengan kamu, ucap praktisi nirvana. Sosok hitam itu melayang-layang di udara, sementara matanya menakutkan seperti hantu saat ia menatap Lindong tanpa ragu. Sementara itu, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tinggi, yang menyebabkan Motai dan wajah-wajah lainnya menjadi pucat pasi. Namun, kata-kata Lindong berikut menyebabkan tubuh mereka menggigil seolah-olah mereka berada di gua es. Jawaban Lindong sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 kata. Namun, mereka menyebabkan sosok hitam itu sangat marah sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena marah. Kamu pasti bermimpi, ucap Lindong. Ketika mereka melihat sosok hitam mencapai batas kemarahannya, Motai tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdamai dengan praktisi tahap nirvana ini. Bagus, betapa berani kamu, ucap praktisi nirvana. Jelas, ekspresi wajah bayangan hitam sangat suram pada saat ini. Sementara kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan, bayangan hitam menatap Lindong dan berkata, "Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bertindak dengan berani di depan aku, hanya karena kamu berhasil menangkal seorang praktisi panggung nirvana?" Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah menyaksikan konfrontasi antara Lindong dan Hua Yun di luar lembah granit guntur. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek pemandangan ini. Mengingat kemampuan Lindong, ia tidak akan bertahan lebih dari 10 putaran dalam pertempuran hidup atau mati dengan seorang praktisi panggung nirvana. Lindong tidak mencoba membalas kata-kata sosok bayangan hitam tersebut, tetapi hanya tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda memberikan simbol vena pohon dengan patuh. Tidak diragukan lagi, tindakan Lindong semakin memudarkan ekspresi wajah bayangan hitam itu. Setelah melihat adegan ini, Motai dan wajah-wajah lainnya menjadi pucat.
Meskipun mereka telah menyaksikan bagaimana Lindong dalam konfrontasinya dengan Hua Yun di luar Thunder Granite Valley, itu hanyalah sebuah taruhan. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang berbeda. Jelas bahwa bayangan hitam ini bukan individu yang baik hati. Jika Lindong tidak menyerahkan simbol vena pohon, dia tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Dibandingkan dengan Motei dan wajah pucat rekan-rekannya, meskipun jantung Mo Ling dan lainnya berpacu, mereka masih percaya pada Lindong. Dari hari mereka melangkah ke medan perang kuno, Lindong telah melakukan banyak keajaiban bagi mereka. Seolah-olah jumlah kartu truf di lengan bajunya tidak ada habisnya. Suasana di ruang batu yang luas membeku dan tegang. Tidak jelas, ada aura dingin yang menghilang di seluruh kuil, menyebabkan wajah seseorang terkesima. "Bocah, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memohon maaf padaku," ucap praktisi Nirvana. Suasana tegang berlanjut sesaat sebelum bayangan hitam perlahan membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Motei dan yang lainnya terkejut. Tampaknya, praktisi panggung Nirvana ini menjadi tidak sabar. Bang! Dengan tatapan sedingin es, bayangan hitam maju selangkah. Segera, gelombang Yuan Power menyapu ke depan dan bintik-bintik cahaya keemasan menyembur di bawah kulitnya. Tanpa menunjukkan tanda-tanda mengeksekusi seni bela diri, dia menyentak tubuhnya dan menjadi kilauan buram dan mengecam pukulan seperti petir ke arah Lindong. Udara meledak di bawah kekuatan pukulannya. Praktisi panggung Nirvana memiliki tubuh emas Nirvana yang asli, yang merupakan senjata paling kuat mereka. Bahkan seorang praktisi setengah-setengah menuju Nirvana tidak akan berani menerima serangan yang begitu kuat. Jelas bahwa bayangan hitam itu tidak bermaksud untuk menahan serangannya. Boom sonik dari pukulannya kuat dan rumit, dan ditujukan langsung pada titik vital dada Lindong. Jika pukulannya mendarat pada targetnya, itu pasti akan membuat lubang berdarah di tubuh target. Melihat betapa kejamnya bayangan hitam melancarkan serangannya, mata Lindong membeku juga, namun ia tidak segera mundur. Dengan kedutan tubuhnya, bintik-bintik cahaya keemasan meletus di bawah kulit Lindong juga. Meskipun cahaya keemasan ini tidak sepadat bayangan hitam, itu memberi kesan tidak bisa dihancurkan. Ketika sinar keemasan melonjak di bawah kulit Lindong, energi yang luar biasa juga keluar dari seluruh tubuhnya. Seketika, mata Lindong berkobar dengan nyala api. Dan dengan sedikit ragu, di bawah tatapan heran dari Motei dan yang lainnya, tinju yang terpancar keemasan dilepaskan dan bertabrakan dengan tinju bayangan hitam. Ledakan 2R. Sebuah ledakan rendah dan menusuk bergema di kuil batu. Gelombang riak energi yang brutal kemudian menyapu kuil dan mengubah beberapa eliksir di sekitarnya menjadi debu. Gedebuk, gedebuk. Sosok Lindong terlempar ke belakang dengan keras. Dan pada saat yang sama, ledakan kecil bisa terdengar datang terus-menerus dari tubuhnya. Jelas, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan setengah langkah ke tubuh praktisi tahap Nirvana. Namun, meskipun tubuh Lindong terlempar ke belakang oleh serangan itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah. Sebaliknya, di bawah serangan yang begitu kuat, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Berdebar. Akhirnya, tubuh Lindong membanting dengan kejam ke pilar besar. Segera, banyak retakan memanjang di seluruh pilar tebal dan padat. Pada saat inilah Lindong akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya secara menyeluruh. Setelah melihat Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda luka serius setelah mengambil pukulan kuat dari praktisi tahap Nirvana, Motei dan yang lainnya menghela napas dalam-dalam dari udara dingin sambil merasa bingung pada saat yang sama. Tubuh emas Nirvana. Di udara, bayangan hitam menatap cahaya keemasan samar terlihat di bawah kulit Lindong juga. Segera setelah itu, ia menyadari dan menyeringai, "Tidak heran kamu begitu sombong, tampaknya kamu memiliki seni bela diri Nirvana Golden Body mirip tubuh Nirvana. Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa kamu terlalu mudah tertipu untuk percaya bahwa kamu dapat melawan seorang praktisi panggung Nirvana dengan seni bela diri kamu sendiri." Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh bayangan hitam itu meledak dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan.
Intensitas cahaya seperti itu beberapa kali lebih kuat dari tubuh emas nirvana kecil Lindong. Mari kita lihat berapa kali tubuh nirvana emas tiruanmu dapat menahan seranganku. Ucap praktisi nirvana. Kali ini, sosok hitam mengaktifkan semua kekuatan nirvana golden body-nya saat dia tiba-tiba menyerang. Ekspresi suram muncul di wajah Lindong saat dia melihat sinar emas yang semakin membesar di matanya. Setelah konfrontasi langsung sebelumnya, ia memahami kehebatan seorang praktisi tahap nirvana. Dia hanya bisa menggunakan tubuh emas nirvana kecilnya untuk melakukan sedikit perlawanan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan bayangan hitam. Tidak peduli apa yang terjadi, kemampuannya memucat dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana. Melihat sosok emas yang kewalahan dengan kekuatan seperti gunung berkembang dengan cepat di mata Lindong. Semacam tekanan menekan yang menyertai serangan itu menciptakan banyak celah di lantai di sekitar Lindong. Lindong, cepat melarikan diri dari sana. Motei dan yang lainnya berteriak sampai hati mereka naik ke tenggorokan ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Jelas, praktisi panggung nirvana telah melakukan semua serangan ini dan dia akan membunuh Lindong. Mencoba melarikan diri, ucap praktisi nirvana. Tawa yang menusuk datang dari dalam cahaya keemasan. Saat dia melihat wajah tenang Lindong, dan memikirkan bagaimana wajah itu akan hancur di kemudian hari, kenikmatan hawa nafsu darah yang memutar muncul di benaknya. Swoosh! Ketika sinar keemasan melesat di udara, tinju bayangan hitam, yang tampaknya terbuat dari emas asli, menyebabkan ledakan di udara dan meledak ke arah kepala Lindong. Dengan kecepatan seperti ini dan jarak pendek antara bayangan hitam dan Lindong, tidak mungkin untuk menghindari serangan bahkan dengan kecepatan ekstrim. Mati kau, teriak praktisi nirvana. Wajah bayangan hitam menjadi menyeramkan dan terdistorsi. Namun, saat dia akan mendaratkan pukulannya, dia melihat tatapan mengejek melintas di mata Lindong. Bang! Tanpa memiliki kesempatan untuk memahami tampilan mengejek di balik mata Lindong, cahaya merah tiba-tiba melesat di udara. Pada saat ini, pukulan metalik dingin muncul, dan bertabrakan dengan ledakan sonik dari pukulannya dengan gemuruh yang keras. Riak energi yang mengerikan melanda tempat itu. Retakan besar dan celah meletus di seluruh lantai ruang batu. Semua pilar batu meledak ketika ruang batu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat apa yang terjadi, Motei dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka kemudian melihat ruang batu, yang saat ini diselimuti awan debu, dengan wajah putih pucat. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia pasti akan mati di bawah serangan yang kuat. Bang bang bang. Tepat ketika wajah mereka memutih pucat pasi, sesosok menyembur keluar dari awan debu tiba-tiba dengan kedua kakinya tertanam dalam di tanah, menciptakan dua jalan setapak yang dalam di lantai. Energi yang luar biasa merembes dari tubuh sosok itu, menciptakan ledakan di udara dalam proses tersebut. Whoosh! Akhirnya, sosok ini dengan keras menghantam dinding kuil. Setelah tubuhnya meluncur di jalan, dia memuntahkan seteguk darah. Desir. Motei dan yang lainnya lalu menatap tajam pada sosok ini. Apa yang mereka lihat tidak membatu tubuh mereka. Mata mereka muncul seolah-olah mereka melihat hantu. Itu karena sosok menyedihkan yang ditembakkan keluar dari awan debu, dan meludahkan seteguk darah adalah praktisi panggung nirvana yang misterius. Motei dan pikiran orang lain sepertinya berada dalam keadaan tercengang ketika mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Bahkan bayangan hitam sendiri mengangkat kepalanya dengan tak percaya ketika dia menyeka noda darah di mulutnya dan menatap tajam ke awan debu. Gedebuk. Situasi ini berlanjut sejenak sebelum bunyi gemerisik langkah kaki menembus awan debu. Mereka kemudian menoleh dengan kaku dan melihat sesosok tubuh berjalan perlahan keluar dari awan debu. Wajah tenang pada sosok itu tetap tak tergoyahkan. Motei dan tatapan sisanya bersandar pada wajah tenang Lindong. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok tinggi yang berdiri di belakang Lindong seperti pengawal yang setia. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok tinggi itu, mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya tampak menyala-nyala. Mereka tidak bisa dengan jelas melihat fitur-fiturnya,
tetapi samar-samar bisa merasakan energi yang kuat datang darinya. Ini menempatkan pikiran mereka dalam keadaan terkejut. Setelah beberapa saat, gumaman yang berisi jejak guncangan hebat dan keheranan mulai keluar dari mulut mereka. Nirv, praktisi panggung nirvana, ucap seseorang, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.